Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 5 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya terang Kristus boleh bersinar melalui kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 5 Oktober 2022 berjudul Hendaklah terangmu bercahaya. Ayat inti terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para utusan kemurahan diperlukan di seluruh dunia. Ada panggilan bagi keluarga-keluarga umat Tuhan untuk pergi kepada masyarakat-masyarakat yang berada dalam kegelapan dan kesalahan. Pergi ke ladang-ladang di luar negeri, mengenal akan kebutuhan sesamanya manusia, dan untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Sekiranya keluarga-keluarga demikian mau bermukim di bagian-bagian dunia ini yang masih gelap, tempat-tempat yang rakyatnya diselimuti dengan kegelapan rohani, dan membiarkan cahaya kehidupan Tuhan bersinar melalui mereka, betapa suatu pekerjaan yang mulia dapat dilaksanakan. Pekerjaan ini menuntut pengorbanan diri, sementara banyak orang menunggu sampai setiap rintangan diangkat. Pekerjaan yang bisa mereka lakukan sekarang dibiarkan terbengkalai, dan banyak orang sedang sekarat tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Demi keuntungan komersial atau untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, sebagian orang akan mencoba masuk ke wilayah-wilayah baru dan dengan gembira berkorban dan menahan kesukaran. Tetapi betapa sedikit orang mau memboyong keluarga mereka masuk ke wilayah-wilayah yang membutuhkan kabar selamat itu demi kepentingan sesama manusia. Menjangkau manusia dimanapun mereka berada, apapun kedudukan atau keadaan mereka, dan menolong mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Inilah pelayanan yang sejati. Dengan usaha demikian, engkau akan memenangkan hati mereka dan membukakan jalan menuju jiwa-jiwa yang sedang binasa itu. Dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau terikat dengan Tuhan. Sebagai bagian dari rencana penebusan yang besar itu, kasih Tuhan melalui arus yang menyembuhkan dan menghidupkan itu harus mengalir melalui kehidupanmu. Sementara engkau berusaha menarik orang-orang lain ke dalam lingkaran kasih-Nya, biarlah kemurnian bahasamu, ketulusan pelayananmu, kegembiraan sikapmu itu, semua menyaksikan kuasa anugerah-Nya. Dikutip dari Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 133 dan 134. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Adakah kita mempunyai terang? Tentu tidak, sebab terang itu ada hubungannya dengan hidup. Alkitab dan Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Mei 25 tahun 1893 paragraf 3 berbunyi, Yohanes menulis tentang Kristus dengan mengatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup diasosiasikan dengan terang
Dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki hidup di dalam Dia. Karenanya saat dikatakan hendaklah terangmu bercahaya, maka terang tersebut bukanlah berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus, Sang Matahari kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam This Day with God halaman 316 paragraf 5, berkata, Yesus tidak menyuruh orang Kristen berjuang agar bersinar, namun biarkan saja terangnya bersinar dengan terang yang jelas dan berbeda kepada dunia. Jangan selimuti terangmu. Kita tidak diminta membuat terang sendiri, tetapi kita menjadi saluran terang yang sumbernya adalah Yesus Kristus. Terang itu adalah Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 80 paragraf 2, berbunyi, Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia, dan Dia meminta kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Jelas sekali, terang itu adalah Yesus Kristus. Karenanya jangan tutup atau hilangkan, tetapi biarlah bersinar menembusi kegelapan moral dunia melalui kehidupan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 302 paragraf 4 yang menyatakan, dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau terikat dengan Tuhan sebagai bagian dari rencana penebusan yang besar itu. Kasih Tuhan melalui arus yang menyembuhkan dan menghidupkan itu harus mengalir melalui kehidupanmu. Tuhan yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat adalah Kristus. Itu sebabnya dalam bahasa aslinya Enya White tulis Christ atau Kristus. Ada baiknya IPH menerjemahkan menjadi Kristus agar umat mengenal dengan benar Tuhan yang dimaksudkan. Sebab memang Kristuslah terang yang bersinar dalam hidup kita, dan kasih Kristuslah yang mengalir melalui kehidupan kita. Perbuatan baik kita dalam kehidupan kita adalah karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kita. Dan bila kita memiliki terang Kristus, maka kita menjadi saksinya. Manuskrip 28 tahun 1896 paragraf 7 menyatakan, semua memiliki kesempatan untuk bersaksi bagi Allah dan kebenarannya di dunia yang gelap. Kristus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah pentingnya kita membiarkan terang Kristus bersinar melalui kita. Kita menjadi saksinya. Perbuatan baik kita menjadi kemuliaan bagi Bapa kita yang di sorga, sebab itu adalah hasil pekerjaan Anak-Nya dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam The Youth Instructor Mei 4 tahun 1893 paragraf 8 yang berkata, mengapa tidak menjadi saksi bagi Kristus? Mengapa tidak memiliki terang di lampumu dan memberi manfaat bagi dunia dengan sinar tetap Anda? Apakah Anda bertanya apa yang harus Anda lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah? Inilah jawabannya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan tinggal di dalam Dia, dan Dia akan tinggal di dalam Anda. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ada hubungannya antara memiliki terang, menjadi saksi, dan berbuah, yaitu itu semua karena Kristus. Memiliki Kristus, maka kita memiliki terang, dan bila Kristus tinggal dalam hidup kita, maka kita berbuah.
Kita menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kita menjangkau orang-orang dimanapun mereka berada. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Biarlah terang Kristus bersinar dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami membiarkan terang Kristus bersinar dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membuat terang bagi diri kami sendiri. Tidak ada gunanya kami berjuang untuk bersinar. Bagian kami adalah mengizinkan Kristus tinggal dalam hidup kami, sebab Dialah terang dunia itu, terang yang adalah hidup manusia. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, bukan hanya terang menjadi bagian kami, tetapi kami pun dapat berbuah. Dan melalui buah-buah itu, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun berada dan kepada siapapun. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh anak-Mu, Kristus tinggal dalam kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.